Halo, jumpa lagi di channel Sinau Sejarah. Sejarah asik benda klasik. Oke, salam sejarah, salam budaya. Kali ini tim Sinau Sejarah berada di salah satu tempat di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di tempat ini adalah tempat pembuatan patung ya Kang ya. Dan kebetulan di samping saya ada salah seorang penggiat seni juga. Senyumnya yang ikhlas Kang. Halo. Nah gitu, namanya Kang Denny Indianto. Nih. Oke Kang, kita mau tanya-tanya nih Kang, sharing tentang pembuatan patung. Pertama, berapa lama sih, sejak kapan Kang Denny ini mulai menggeluti seni pahat? Mulai belajar itu tahun 2000 setelah sekolah, lulus SMA, baru mulai belajar. 2000 sampai, nah selama 3 tahun belajar, terus kan udah bisa tuh belajar. Nah punya usaha sendiri, buka usaha sendiri. Setelah itu jalan sampai sekarang kayak gitu. Jadi semuanya saya dulu kayak teman-teman kayak gini. Jadi istilahnya saya ngikut dulu, belajar dulu sama senior-senior dulu. Kalau sudah berasa mampu bisa tahu belajar pemasaran dulu kan gitu, belajar kualitas, baru setelah semuanya bisa buka usaha sendiri. Tuh, tahun 2000 sampai sekarang ya. Kalau masalah seni pahat itu dia memang bakat, turunan, atau karena latihan Kang? Sebenarnya di Jatisumber ini tidak ada turunan yang dari dulu Majapahit gitu. Cuma mungkin gen atau darahnya itu masih mengalir dari zaman dulu. Nah, kenapa kayak gitu? Ada beberapa kenapa kok hanya orang Jatisumber, kenapa bukan orang luar, kan seperti itu. Nah, ini ada ceritanya. Jadi awalnya dulu yang mulai kembali itu namanya Pak Harun. Pak Harun almarhum ini beliau yang ngawali di Jatisumber itu sekitar tahun 80-an kalau nggak salah. Nah, beliau ikut ke Borobudur, renovasi kan seperti diundang. Nah, akhirnya dari beliau lah tumbuh bibit-bibit baru gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang keturunan, orang tua kami tidak ada yang bekerja atau seorang keturunan seniman pemahat, tidak ada. Kalau saya mulai dari saya, adik saya, orang tua saya tidak. Seperti yang kita lihat semuanya, orang tuanya nggak ada. Berarti memang ini ya kayak semacam bakat dan latihan gitu ya Kang ya. Jadi sebenarnya intinya siapa mau belajar, dia pasti bisa. Cuma yang membedakan adalah tadi makanya ceritanya. Di sini kan darah Majapahit itu masih mengalir. Nah, makanya ada beberapa hal. Kenapa ke orang luar nggak bisa? Gini, saya sendiri sering mendidik teman-teman yang ingin bekerja. Orang dari sumber sendiri dengan luar dari sumber seperti itu ya. Itu beda. Kenapa? Orang dari sumber bisa cepat selesai, bisa lah. Orang luar tidak bisa, tidak mampu. Gitu. Kemampuannya pun terbatas, tidak bisa menyelesaikan kadang. Banyak orang luar yang ingin belajar, tidak mampu. Tapi kalau orang dari sumber dia belajar, pasti bisa. Gitu ya? Iya. Terus tergantung lagi ya, semua tergantung dari pola pikir dia sendiri. Dan juga niat sama tekadnya ya Kang ya. Karena itu kecerdasan perlu. Belajarnya tidak hanya, kalau ingin berkembang belajar tidak hanya dari gurunya, dia harus belajar lagi, buka literasi, belajar ke situs, seperti itu. Dari referensi lain gitu ya Kang ya. Jadi bukan mungkin kalau darah-darah yang mengalir oke lah, karena di sini wilayahnya Majapahit. Tapi kalau yang mulai kembali di sini namanya Pak Harun, di almarhum sekitar tahun 80-an gitu lah. Itu. Jadi mulai berkembang lagi itu sekitar tahun 80-an ya. Baru dikembangkan. Daerah Trowulan sini. Ya, nah, setelah tahun kan pernah dulu ada krisis ya kan Pak, 98. Itu saya masih sekolah kelas 3 SMA itu. Nah, justru krisis itu boomingnya usaha batu. Ada semua krisis di sini malah euforia.
Karena apa? Pembeli itu merasa dolar mahal ya kan, dia bisa beli borong semua. Bahkan belum jadi pun langsung dibayar semuanya. Jadi orang sini saat itu malah mendadak kaya. Gitu. Padahal di luaran sedang krisis. Krisis. Sini mendadak kaya. Seperti itu. Kalau di sekitar daerah sini itu rata-rata bahan dasarnya itu pakai batu saja atau ada bahan dasar lain, Kang? Semuanya bahan dasarnya batu. Makanya kita khususkan namanya Kampung Patung Batu, karena memang di sini semuanya batu. Batu sendiri itu ada beberapa macam yang kita pakai. Kalau mungkin bahannya batu andesit namanya, mungkin yang Reva tadi lihat itu yang dikerjakan di batu andesit. Ada lagi batu hijau, kita bilang batu hijau karena warnanya hijau, Pak. Tapi sebenarnya itu bukan batu, paras namanya, tanah paras, tanah yang keras. Sebenarnya itu golongannya sebenarnya paras, malah dia lebih lunak. Gitu. Ada lagi batu paras putih atau batu kapur, Pak. Biasanya ambilnya juga di Pacitan sana. Itu warnanya putih, ya, mungkin sudah familiar lah yang putih itu, seperti itu. Berarti untuk bahan dasarnya itu didatangkan dari luar Trawulan ya, Kang ya? Betul. Untuk batu andesit kayak gini, Pak, itu ngambilnya dari Kali Konto, biasanya Kali Konto. Ada sih beberapa galian. Misalkan Eva kalau pernah ke Ngoro Industri, dulu kan yang lagi booming itu apa namanya? Piling bet itu ya? Atau Manduro ya. Oh ya, Manduro. Itu dulu kita ambil juga, bekas-bekasnya batunya kita ambil. Ada di Pacet juga. Semua kita ambil, tapi tidak semua batu yang ada itu bisa digunakan. Harus dipilih. Dan itu pun ada ceritanya. Siapa yang dulu mendidik gini, Pak? Pekerjaan patung satu. Iya. Itu menghasilkan banyak sekali tenaga kerja yang terserap. Mulai dari awal misalnya. Kita ambil satu truk, kita bikin satu patung Ganesha besar 2 meter satu truk. Itu dari lokasi sampai nanti ke pembeli itu menyerap tenaga kerja yang cukup panjang. Jadi ada step by stepnya gitu, dan prosesnya juga panjang. Jadi di sini sebenarnya kita memberi peluang kerja untuk siapa yang mau kerja keras gitu. Banyak. Jadi misalkan gini, mulai dari sungai, kita butuh yang namanya dulu angkatannya Pak Harun ke bawah itu, didikannya itu dididik. Jadi yang ngerti itu awal tuh orang Jatisumber, bagaimana bahannya. Nah, akhirnya mendidik orang, akhirnya dia terbiasa paham. Nah, kita ciptakan lapangan kerja pencari batu, khusus pencari batu untuk patung. Jadi kita udah nggak perlu ikut cari. Kalau dulu, Pak, kita ke sungai, misal Kali Limo di sini Candi ya kan, ya Candi Limo, cari tuh, kita cari sendiri, ambil sendiri. Sekarang enggak. Jadi dibilangnya guru saya lah, itu dulu seperti itu. Nah, mendidik orang akhirnya dia bagian hanya untuk mencari batu. Kerjaan dia mencari batu, mencari batu seperti itu. Nah, satu mencari batu. Ini beberapa tenaga kerja ini. Kan satu pencari batu. Kedua, dari lokasi pengangkatan batu yang sudah ditentukan, kita pindah ke sini butuh tenaga kerja lagi. Nah, transportasinya jalan. Terus apa, tenaga angkat butuhkan, kan seperti itu. Nah, di sini butuh lagi tenaga kerja lagi. Sampai di lokasi sampai turun seperti itu. Ini kan sudah ada perputaran ekonomi keuangan. Nah, nyampe di sini baru lagi dikerjakan, tukang pun ada beberapa hal. Ada yang tukang langsung satu, dia kerja satu seperti itu, borongan namanya, Pak. Ada, kalau sistem saya ada satu itu dikerjakan beberapa orang seperti itu. Jadi tidak semua saya kerjakan. Saya akan mengerjakan saat finishing misalnya seperti itu. Karena apa namanya, kelasnya di mana, itunya di mana, kebutuhannya di mana. Beda lagi nanti. Kenapa kok kerja sendiri? Kenapa kerja itu ada nanti cerita lagi. Nah, dari situ setelah selesai ada lagi yang bagian menghaluskan. Jadi kayak gini butuh tukang halus. Gitu. Setelah menghaluskan nanti butuh tenaga kerja lagi. Pengiriman, misalkan ini kan untuk mengekspor, Pak. Ya, ekspor kita butuh tenaga kerja lagi seperti kontainer. Ini sampai ke pembeli di sana pun kita memberi peluang pekerjaan orang luar juga di sana, terus sampai pembeli. Jadi di sini panjang jalurnya. Jadi untuk satu arja itu mempekerjakan lebih dari 10 karyawan.
Tapi kalau untuk proses pembuatannya sendiri ya Kang ya, di luar dari proses mencari batu, terus pengangkutan dan sebagainya, kalau proses pembuatan patungnya sendiri atau pemahatannya itu memakan waktu berapa lama Kang? Waktu itu tergantung Pak, ada beberapa, makanya sebenarnya gini, kalau saya itu kan dikelompokkan Pak, kita kelompokkan, kelompok seni, kelompok produk, seperti itu. Dikelompokkan lagi cor, di sini selain batu ada cor, cetakan. Oh, ya. Jadi nggak cuma teknik pahat saja yang Ya, digunakan ya Kang? cetakan dari semen. Nah, jadi 3. Ini berbeda lagi, klasternya sudah berbeda. Seni ya kayak yang tadi. Jadi satu itu membutuhkan waktu yang memang relatif panjang. Alasannya ada alasannya. Nanti produk seperti ini butuh waktu cepat. Kenapa? Ada alasannya. Terus cetak pun seperti itu, harus butuh waktu yang sangat cepat. Ada alasannya. Kita mulai dari cetak. Cetak itu kenapa kok harus cepat selesai? Dia harganya murah, gitu Pak. Terus dia yang dibutuhkan adalah kapasitas. Jadi karena kita targetnya adalah kontainer, jadi sekian bulan harus mau target 2 minggu sekali harus kirim kan seperti itu. Nah, ini butuh karyawan yang cukup banyak. Sekali cetak pun pencetakannya harus banyak. Itu banyak sekali. Tapi hasilnya memang sedikit, tapi lumayan. Karena sekali angkut sudah bisa dihitung berapa kan gitu sekali kirim. Setelah itu memang harganya murah. Untuk pembelian di Eropa dia cari beli murah, di sana mungkin ya kayak biasalah kalau ekspor impor seperti itu. Setelah itu batu hijau, kalau dibilang batu hijau seperti itu. Dikerjakan 1 orang. Harganya juga murah, tapi masih di atasnya sedikit di atas cetakan. Karena ini harus kerja dia. Nah, dia dikerjakan 1 orang. Karena memang itu tadi harganya terlalu murah. Target waktu paling lama 3 hari. Gitu. Paling lama 3 hari. Untuk yang besar 1 minggu aja udah biaya hidup dia, penghasilan dia berkurang. Itu harus ditarget sama dia kerja. Kalau batu hijau 1 patung misalkan Buddha duduk 1 meter 2 hari harus selesai. Kalau 3 hari nggak dapat untung dia. Gitu. Jadi 2 hari itu udah sama, dia 1 hari kerja sudah gaji sudah sesuai seperti itu. Kuantitas ya berarti ya Kang? Kenapa seperti itu? Karena target kembali kayak gini itu targetnya adalah kontainer lagi. Jadi sekian bulan harus kontainer, sekian bulan harus kontainer, itu namanya produk. Kelemahannya adalah dia, keunggulannya dia cepat, kelemahannya adalah 1 harga murah. Kedua kenapa? Karena karya seni yang tidak ada seni di situ. Gitu. Jadi yang penting adalah bikin patung rifa, yang penting kelihatan rifa, tapi mana seni jari atau anatomi ini tidak keluar dia. Yang penting kayak jari, misalkan seperti ini udah jadi jari, tapi anatomi itu dia tidak keluar. Kan memang itu tadi target Pak, 3 hari harus selesai seperti itu. Kita memaklumi seperti itu. Nah, kelemahannya di situ. Tapi keuntungannya adalah memang ini target untuk ekspor. Dia sekali order ya banyak gitu kan. Oh, berarti mempekerjakan seluruh daerah sini ya? Iya. Nah, ini. Kalau ini Kang, yang menarik itu kan tentang ikonografi. Jadi ornamen-ornamen yang ada di dalam patung. Nah, untuk Kang Dani sendiri itu kira-kira mempelajarinya dari mana Kang? Sebenarnya cara kita belajar itu kembali ya, tadi kan saya bilang bahwasanya kalau ingin mendapatkan penjiwaan seni itu yang benar-benar kita dapat ya, kita tidak hanya mengandalkan guru kita saja. Kita belajarnya dari semangatnya. Saya lebih senang misalkan towering atau mau ke candi. Berarti langsung lihat secara langsung ya Kang ya? Betul. Di sana kita sudah disuguhkan contoh oleh leluhur kita gitu. Kayak mana mengukir, ukiran itu kayak mana, wajahnya kayak mana, kita belajar di sana semua Pak gitu. Ikonografinya itu ini kan lambang seperti itu misalnya. Perlambang itu belajar karena ya beberapa jelas kita belajar literatur, karena saya faknya bukan sejarah Pak. Awalnya saya tidak peduli dengan sejarah. Karena ada sesuatu momen akhirnya saya harus belajar tentang sejarah. Secara tidak langsung ya. Betul, momen saat itu, momen. Nah, belajarnya saya tidak dapatkan di guru saya. Guru saya hanya mengajarkan ini Buddha, kayak gini anatominya. Yang bagus kayak begini. Coba kamu bikin kayak gitu. Hanya seperti itu saja. Tidak lebih terlalu banyak.
Karena sebenarnya teman-teman ini menganggap orang patung pakai rambut Buddha namanya sudah. Padahal ada perbedaan. Tapi mereka menganggap patung seperti ini Buddha. Terus yang pakai mahkota, pakai itu dia bilang Siwa. Padahal ada perbedaan. Iya. Nah, dulu saya pun seperti itu, Pak. Tapi setelah momen itu coba membedakan satu persatu. Saya pun menganggap seperti itu, bahwa kalau yang raja-raja pakai mahkota itu adalah Siwa. Gitu. Nah, belajar lagi sama teman-teman sejarah tentunya kayak banyak lah ya, kayak di SD atau mana itu kan kita belajar dari teman-teman banyak. Nah, literaturnya pun banyak. Nah, dari situ mulai memahami mana si Siwa, mana Wisnu, mana Brahma, mana Dewi Tara, mana Saraswati, barulah tahu saya seperti belajarnya seperti itu. Dan guru saya itu tidak hanya orang sini, makanya belajar tidak hanya ke candi, bukan orang sini. Ada saya punya guru orang Jerman, saya punya guru orang Bali. Jadi sebagaimana belajar kesenian Bali kayak mana, perbedaannya di mana, paham. Jerman kayak mana, oh seperti ini Jerman, tahu. Terus jadi guru itu yang punya, Pak. Jadi belajarnya selain dari guru, dari candi ya teman-teman juga sejarah itu. Saya lulusan bukan lulusan sejarah soalnya itu, lulusan mesin. Tiba-tiba belajar sejarah secara nggak langsung. Iya itu. Terus pernah nggak sih Kang Dani ini mendapat pesanan itu yang sulit gitu Kang? Atau tidak biasanya Kang Dani mengerjakan gitu? Ada nggak sih Kang? Ya itu tantangannya seniman. Iya. Saya kan ambil jalurnya seni nih. Iya. Seninya bukan produk ya. Iya. Karena saya ambil di seninya. Karena memang dari awal saya belajar itu justru sesuatu yang baru itulah yang menjadi tantangan untuk saya. Kadang gini, itu mereka teman-teman itu terkadang cuma karena pikiran mereka bagaimana sehari saya harus dapat keuntungan sekian. Maka dia tidak mau belajar yang lain-lain. Kenapa? Kalau dia biasanya bikin Buddha, semakin sering kan semakin cepat dia. Iya. Hafal dia, soalnya anatomi itu cepat hafal. Misalkan biasa dulu 1 minggu, bisa 5 hari, 3 hari, 2 hari selesai. Nah, saat kita kasih Ganesha, karena biasa belajar apa namanya Buddha, bingungan mereka, lama sekali. Nah, itu makanya bedanya produk sama seni. Jadi kalau mereka faknya mungkin ada 2, Siwa dan Buddha. Yang Ganesha ya udah dia kerja Ganesha saja, kayak tadi itu. Ganesha tok dia pasti dikasih Ganesha. Kalau untuk kerja Buddha yang lebih simpel pun bisa, tapi ya lama. Nah, kalau seni kalau dibilang itu ya pasti akan ada hal-hal baru itu mempersulit, Pak. Kenapa? Ya itu tadi, kalau kita sudah terbiasa pasti cepat. Kalau ada hal baru kita harus mempelajari dulu. Bahkan sering itu misalkan gini, ada wihara, dia kayak kemarin yang ke Jakarta itu dia order jambala. Padahal saya tidak pernah bikin jambala kan gitu. Ya walaupun tahu, oh kayak begini, saya harus pergi ke Jogja, Pak. Jambalanya di mana diambil? Ternyata di Pelawasan. Saya harus belajar ke Pelawasan untuk melihat secara langsung ya Kang. Nah, kita pelajari, kita kulonwun. Kalau orang Jawa kita kan kita mau meniru nih, mau ambil ilmunya leluhur, ya kulonwun dulu lah. Sebenarnya seperti itulah toto kromonya. Dari situ kita pelajari dulu. Selama sebenarnya walau 1 hari nggak cukup, tapi alhamdulillah udah beberapa. Kalau sekarang kan enak dokumen dapat kan. Kalau dulu mana bisa, semua harus kita rekam di otak kan gitu. Nah sekarang kita rekam otak, rekam HP udah bisa. Walaupun sebenarnya saya harus belajar itu berdekatan, itu baru maksimal. Tapi alhamdulillah sudah mendekati 80 harus hasilnya. Kesulitannya pasti sulit, Pak, karena hal baru, minim, misalkan yang minim literasinya minim, datanya minim lah, kita harus mencoba apa namanya mengimajinasi kembali. Itu sering sekali, itulah tantangannya seni. Biasanya bikin Ganesha ada orderan baru yang kita pun tidak pernah buat, itu sering. Makanya seni itu di situ. Tapi ya itu harga jual memang berbeda seperti itu. Antara plastik dan seni ya. Makanya mereka, saya iri mereka nggak bisa, mereka iri saya nggak bisa. Gitu. Bakatnya masing-masing dan juga itu tadi berlatih terus ya Kang ya. Ya kan hitungannya dia 1 bulan udah dapat beberapa harga. Kalau dikalikan udah berapa juta. Sedangkan saya 1 bulan dapat 1. Ya sama aja gitu loh. Tapi cuma kan beda satunya berapa gitu. Iya gitu aja gitu. Oke. Cukup menarik sepertinya Kang ya membahas tentang seni pahat ini. Apalagi
di tanah Majapahit lah kasarnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu perbincangan kita kali ini. Bisa dilanjut kapan-kapan ya, Kang? Kita ketemu di momen selanjutnya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang nonton channel Sinau Sejarah. Oke, untuk teman-teman untuk yang belajar sejarah, jangan bosan-bosan, karena kita diwarisi leluhur. Warisan budaya itu untuk jati diri kita, mengingatkan dari diri kita, asal kita dari mana. Jangan sampai kita lupa identitas kita dari mana. Karena dari itulah jangan pernah lupakan warisan budaya leluhur. Jaga budayamu, lestarikan budayamu, apapun itu. Karena disitulah awal mula kita, cikal bakal kita, jangan sampai dilupakan. Seperti itulah. Menarik ya, Kang ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman berbincang kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sinau Sejarah agar kita tetap bisa lebih kreatif lagi lah bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses Makasih untuk ya, Kang, channel ya. sejarah, sukses untuk channel sejarah.